Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan sore hari ini kita berada dalam majelis yang mulia. Mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik dan hidayah untuk mendapatkan ilmu, dan nantinya mungkin ilmu ini bisa kita amalkan. Kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan permasalahan ibadah dari kitab Umdatul Ahkam yang telah dikumpulkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dikumpulkan dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita telah membahas beberapa hadis yang membicarakan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Terakhir yang kita kaji yaitu hadis saking Ibnu Abbas yang memerintahkan pada kita saat sujud itu mesti menempelkan 7 anggota tubuh, yaitu kalau di buku kami hadis nomor 89, yaitu disebutkan, saya ulang hadis tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku itu diperintah untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Apa saja 7 anggota tubuh tersebut? Yang pertama alal jabha wa asyara biyadi ila anfihi. Yang pertama itu adalah dahi, dan beliau juga berisyarat dahi sekalian hidung. Kemudian yang berikutnya wal yadain, 2 telapak tangan. Wal yadain, 2 telapak tangan. Yaitu yang dimaksudkan 2 telapak tangan ini, kanan dan kiri. Berarti ini 2, ini 3. Yang pertama tadi dahi dan hidung jadi 1. Kemudian 2 dan 3 di sini adalah telapak tangan. Kemudian warukbatain. Warukbatain yaitu 2 lutut, yaitu lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian wa atrafil qadamain, dan 2 ujung kaki, yaitu ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Kalau kita total jumlahnya itu ada 7. Rinciannya dahi dan hidung. Lalu 2 dan 3 telapak tangan. Lalu 4 dan 5 kedua lutut kanan dan lutut kiri. Lalu 6 dan 7 ujung kaki. Nah, ini mesti ada ketika kita itu melaksanakan sujud. Faedahnya dari hadis ini yaitu yang pertama, wajib sujud pada 7 anggota tubuh tadi yang telah disebutkan. Wajib sujud pada 7 anggota tubuh tadi seperti yang disebutkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hidung mengikuti kening atau dahi, yaitu ditempelkan pula saat sujud.
maka ditempelkan pula saat sujud. Lalu ada pelajaran yang lainnya lagi seperti yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri. Beliau katakan di sini penyebutan dahi disebutkan terlebih dahulu, tidak disebutkan kaki dulu, tidak disebutkan tangan, tidak disebutkan lutut terlebih dahulu, namun disebutkan dahi terlebih dahulu. Kata beliau, ya faedah yang ketiga, kalau dahi dan hidung tidak bisa digunakan untuk sujud karena uzur, maka pasti anggota tubuh yang lainnya juga tidak bisa digunakan untuk sujud. Kalau dahi tidak bisa digunakan untuk sujud karena uzur, maka pasti untuk anggota tubuh yang lainnya tidak bisa gunakan untuk sujud. Kalau kita sakit, sholatnya duduknya misalnya untuk menggantikan sujud cuma badannya membungkuk, dahinya nggak bisa, ya maka tentu bagian yang lainnya dari 7 tadi tidak bisa digunakan juga untuk sujud. Ada orang yang berbaring, ya dia berbaring saat sakit, anggota badannya tadi untuk dahi tidak bisa digunakan untuk sujud, maka yang lainnya otomatis tidak bisa lagi digunakan untuk sujud pula. Maka pentingnya di sini penyebutan di awal tadi dari dahi, karena dahi ini intinya di situ. Dari dahi terlebih dahulu. Kalau dahinya ini bisa untuk sujud, berarti yang lainnya juga bisa digunakan untuk sujud. Ada pembahasan dari ulama Syafi'iyah. Ya mungkin Bapak dan Ibu-ibu di sini pernah mendengar pembahasan ini, bahwa ketika sujud terutama untuk laki-laki yang sering terjadi seperti ini, tidak boleh ada rambut yang jatuh di depan dahinya atau ada yang sampai menutupi dahinya. Apakah di sini sampai dilarang untuk sujud kita tidak boleh ada sesuatu yang ada di depan dahi? Kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i, karena memahami hadis ini seperti itu, mereka pahami tidak boleh ada helai rambut, satu helai rambut pun yang ada di depan dahi. Pokoknya dahi langsung menyentuh. Tidak boleh ada kain yang langsung menghalangi, maka dahi langsung menyentuh tanah atau menyentuh tempat sujud. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, sebagaimana pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama, tidak disyaratkan seperti itu. Yang penting dahinya itu nempel. Akan terhalangi misalnya dengan pecis, dengan penutup kepala boleh, ada sesuatu yang menghalanginya juga boleh. Di antara dalilnya adalah saat Nabi SAW itu sholat, beliau ketika sujud pernah Nabi SAW di masjidnya, karena masjid Nabi SAW itu lantainya itu tanah. Saat hujan, lantainya tersebut kena hujan dan akhirnya tempat sholatnya atau lantainya itu berlumpur. Nabi SAW sholat di atas lumpur, dan beliau tidak mesti menghilangkan lumpur yang ada saat sujudnya tadi. Ya, tetap beliau sholat dalam keadaan semacam itu. Ini dijadikan dalil oleh jumhur atau kebanyakan para ulama, tidak jadi masalah kalau ada sesuatu yang menempel di dahinya dan itu menghalangi secara utuh ketika sujud. Nah, ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Nah, kemudian kita lihat hadis yang berikutnya lagi, hadis 90, yaitu hadis saking Abu Hurairah. Ini masih membicarakan tentang tata cara sholat. Kemarin kita sudah lihat hadis yang panjang ada dari Aisyah, ada dari Abdullah bin Umar, kemudian yang terakhir tadi tentang anggota tubuh untuk sujud. Kali ini kita lihat hadis Abu Hurairah yang panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati." Rasulullah sallam itu jika berdiri untuk sholat, yukabbiru hina yakum. Beliau itu bertakbir ketika beliau itu berdiri. Summa yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau itu bertakbir ketika beliau itu rukuk. Summa yaqul sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau menaikkan punggungnya dari ruku', mengangkat punggungnya dari ruku'. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, dan ketika bangkit dari ruku' saat berdiri tadi,
beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau itu bertakbir lagi ketika yahwi sajidan. Beliau setelah bangkit dari setelah bangkit dari sujud atau mau turun sujud, beliau itu bertakbir lagi. Tadi bangkit sami Allahu liman hamidah, lalu Rabbana walakal hamdu, lalu ketika mau turun sujud yahwi sajidan, mau turun sujud, beliau bertakbir pula. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau takbir lagi ketika ngangkat kepalanya dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjud. Lalu ketika sujud bertakbir lagi. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bangkit lagi dengan bertakbir. Summa yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha. Beliau lakukan seperti itu di setiap salatnya hatta yaqdiyaha, sampai salatnya selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minas nataini ba'dal julus. Dan ketika bangkit dari rakaat kedua, yaitu setelah tahiyat mau bangkit ke rakaat ketiga, beliau bertakbir juga. Bertakbir yang maksud sini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Itu kami ulang terjemahan dari hadis nomor 90 dari Abu Hurairah tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan Rasulullah SAW salat beliau itu takbir memulainya dengan takbiratul ihram, yaitu hina yakum, ketika beliau itu berdiri. Summa yukabbiru hina yarka. Kemudian Nabi SAW, Rasulullah SAW itu takbir lagi ketika rukuk. Summa yaqul sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar rukuk. Ketika bangkit dari ruku, Nabi SAW itu mengucapkan sami Allahu liman hamida. Summa yaqul wa huwa qaimun. Kemudian dia mengucapkan lagi ketika berdirinya bacaan Rabbana walakal hamdu, yaitu bangkit dari ruku setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika turun sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika bangkit dari sujud dengan mengangkat kepalanya. Summa yukabbiru hina yasjud. Kemudian sujud yang kedua lagi beliau itu bertakbir. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau takbir lagi ketika bangkit lagi dari sujud yang kedua. Summa yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha. Kemudian Nabi SAW itu melakukan hal semacam itu di semua sholatnya hatta yaqdiyaha, sampai sholatnya selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'dal julus. Kemudian Nabi SAW itu bertakbir lagi ketika berdiri dari 2 rakaat setelah tahiyat awal atau setelah tahiyat pertama. Nah, beberapa faedah yang dari hadis ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, karena disebutkan sejak awal ada takbir pertama, maka disyariatkan takbiratul ihram. Disyariatkan takbiratul ihram ketika berdiri. Dan di sini Bapak Ibu sekalian perhatikan, takbirnya ini ada ketika kita berdiri. Saat mampu berdiri, maka takbiratul ihram ini dimulai dari berdiri. Dan biasanya ada kekeliruan ketika kita ingin menyusul imam ketika jadi masbuk. Ketika menjadi masbuk, kita itu biasanya menyusul imam. Imam sekarang lagi sujud. Asalnya ketika masuki sholat itu harus dengan takbir terlebih dahulu, harus dengan takbiratul ihram. Dan tadi disebutkan takbiratul ihram itu sambil berdiri. Maka takbir dulu untuk masuk dengan berdiri, Allahu Akbar, sambil berdiri tadi. Kemudian ikuti imam ketika imam itu sujud. Berarti kalau kita turun sujud, tadi disebutkan bertakbir lagi. Maka takbirnya nanti 2 kali. Takbir pertama untuk takbiratul ihram, takbir kedua untuk turun sujud tadi.
Kenapa dari atas di sini kita mulai takbirnya tadi? Karena takbiratul ihram Nabi SAW itu mulainya sambil berdiri. Bukan ketika sujud langsung kita takbir Allahu Akbar langsung turun sujud, enggak. Dia berarti tidak mulai dengan takbiratul ihram. Kalau di sini disebutkan Nabi SAW itu ucapkan takbir yukabbiru hina yakum. Nabi SAW itu mengucapkan takbir itu ketika beliau berdiri. Jadi dari awal berdiri dulu di awal. Ya, jadi berdiri sempurna dulu, imam lagi sujud, nah baru kita ikuti takbir kedua lagi Allahu Akbar untuk turun sujud. Perlukah sedekap dalam keadaan seperti ini ketika ikuti imam itu sujud? Tidak. Cukup tangan itu takbir saja, lalu takbir yang kedua lagi langsung turun sujud. Nah di sini yang saya ingatkan, jangan sampai luput dari takbiratul ihram tadi yang pertama, dilakukan dalam keadaan berdiri. Kemudian faedah yang kedua, disyariatkan takbir ketika hendak rukuk dan setiap berpindah rukun. Dan setiap berpindah rukun. Atau disebut takbir intikal. Takbirnya itu disebut takbir intikal. Intikal itu artinya berpindah. Jadi mau turun tadi dari berdiri setelah baca surat Allahu Akbar, rukuk. Berpindah ini namanya, kita ucapkan takbirnya namanya takbir intikal. Kecuali yang berbeda sini cuma satu, yaitu ketika apa? Bangkit dari rukuk, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Mau turun sujud lagi, turun ke rukun berikutnya, takbir lagi Allahu Akbar. Nah sekarang posisi ucapan takbir intikal ini di mana? Apakah setelah kita itu turun itu rukuk sempurna baru kita takbir Allahu Akbar, ataukah baru mau turun rukuk baru mau berpindah? Ketika menerangkan hadis semacam ini, Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu katakan takbir intikal, ini bisa tambahkan keterangan, takbir intikal itu ada ketika berpindah. Lihatnya saat berpindah. Bukan saat sudah tenang ketika ruku atau saat sujud baru kita itu takbir, bukan. Namun saat berpindah tadi, mau turun, bangkit seperti ini dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Nah, ketika mau berpindah itu baru ucapkan takbir tadi. Bukan sudah rukuk baru Allahu Akbar, bukan. Bukan ketika sudah sujud baru Allahu Akbar, bukan. Namun ketika mau berpindah. Nah, ini pengertian tadi dari takbir intikal. Tentang hukumnya, sebagian ulama itu katakan masukkan ini dalam wajib, sebagian ulama itu masukkan dalam sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ini masuk dalam sunnah. Takbir intikal tadi masuk dalam sunnah. Kemudian faedah yang ketiga, diperintahkan bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan pendapat yang paling tepat dalam masalah ini berlaku untuk imam, juga berlaku untuk makmum, juga berlaku untuk orang yang sholat sendirian. Jadi orang yang jadi makmum pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun hadis yang menyebutkan jika imam itu bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Ini bukan berarti kalimat sami Allahu liman hamidah tidak berlaku bagi makmum. Tidak disebutkan di situ makmum enggak boleh ucapkan sami Allahu liman hamidah. Tidak ada kalimat semacam itu dalam teks hadis. Dan asalnya apa yang berlaku bagi imam itu berlaku juga bagi makmum. Jadi kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum pula sama.
Lalu nanti baru dilanjutkan dua-duanya dengan Rabbana walakal hamdu. Kenapa dalam hadis itu disebutkan ya imam itu ucapkan sami Allahu liman hamidah? Karena memang imam itu ucapkannya keras. Imam itu jaharkan. Beda dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Imam lirih, maka makmum juga lirih di situ. Itu yang dimaksudkan tekstual hadis. Jadi sekali lagi ucapan sami Allahu liman hamidah berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, setelah ruku yaitu saat i'tidal, yaitu badan lurus tadi ya, mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan ini pernah saya singgung, cara mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu ada 4. Sudah pernah saya singgung belum? Sudah. Yaitu Rabbana walakal hamdu pakai waw di tengah. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Kemudian pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu pakai Allahumma dan waw. Kemudian yang terakhir Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma tanpa pakai waw. Semuanya riwayatnya sahih dan bisa ganti-gantian untuk membaca bacaan seperti itu. Ya, kadang baca yang ini, kadang baca yang ini, berganti-gantian. Ini dinamakan dengan ikhtilaf tanawwu', yaitu perbedaan yang bervariasi. Apa yang dimaksud dengan perbedaan bervariasi? Kita boleh pilih yang ini, boleh pilih yang itu. Namun bagusnya bisa amalkan semua. Artinya kadang kita itu baca yang bacaan yang ini, nanti gantian lagi baca bacaan yang itu, nanti gantian lagi baca bacaan yang lainnya, seperti itu. Itilah tanawu, karena ini Nabi SAW melakukannya berbeda-beda. Maka kalau kita lakukannya berbeda-beda lebih afdol. Jadi tidak satu bacaan terus. Sama seperti Nabi SAW itu bervariasi dalam bacaan. Ba'da sholat itu ada zikir. Ya, Nabi SAW untuk bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu bervariasi. Ada 5 cara baca totalnya tentang cara baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bisa baca dipisah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cara baca yang kedua disambung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbarnya disambung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sambungnya dibaca 33. Ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi masing-masing tetap 33, namun ini disambung lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 riwayat ini ada masing-masing. Cara baca yang ketiga, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Sudah berapa bacaan itu? 3. Cara baca yang keempat digabung dengan la ilaha illallah, sebagaimana hadis dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu mendengar ada orang itu yang katakan, tambahkanlah dengan la ilallah, cukup baca 25 kali, digabungkan 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 kalimat, 4 kata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di total cuma 25 saja. Berarti 25 kali 4, jumlahnya sama 100. Ya, dalilnya juga sahih. Variasi yang kelima, membaca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar
10. Totalnya berapa berarti? 30. Satu hari berarti totalnya berapa? 150. Dan satu kebaikan minimal dibalas 10. Berarti 150 itu Nabi SAW katakan dalam timbangan itu jadinya 1.500. Dalam timbangan nilainya itu 1.500. Ini namanya variasi. Boleh milih yang ini, boleh milih yang itu. Jadi tidak dengan satu bacaan saja. Kadang ganti-ganti. Agar sholatnya itu dan bacaan zikirnya itu tidak keluar begitu saja. Kadang karena sudah jadi kebiasaan kita nggak mikir, wah ini lagi baca apa? Oh sudah selesai. Namun kalau ini kita ubah-ubah bacaannya, nanti akan lebih merenungkan sholat tadi, lebih merenungkan bacaan-bacaan zikir yang ada. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Tadi dikatakan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan mau turun sujud, kemudian baru bangkit. Di sini semua ada isyarat kita sholat itu diperintahkan tumakninah. Berarti faedah yang kelima diperintahkan tumakninah dalam sholat. Diperintahkan tumakninah dalam sholat. Tumakninah itu artinya tenang, tidak cepat-cepat. Apa kadarnya, ukuran waktunya itu berapa? Kata ulama Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Salim bin Samir al-Hadrami dalam Safinatin Najah, disebutkan kadarnya waktunya seperti kita baca kalimat subhanallah. Subhanallah 3 detik berarti. Kalau ada yang kurang dari itu berarti tidak tumakninah. Ya, ada yang kurang dari bacaan subhanallah berarti tidak tumakninah. Diperintahkan tumakninah seperti itu maksudnya. Artinya ketika ruku, bagian anggota tubuh itu kembali ke posisinya. Artinya lurus dulu, bangkit lagi sami Allahu liman hamidah, lurus lagi badannya, baru turun lagi sujud. Allahu Akbar, ketika sujud badannya tenang dulu, baru bangkit lagi. Itu maksudnya tumakninah. Tidak gerakannya cepat-cepat, tidak seperti ayam matok, tidak seperti pakai kecepatan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, semua bacaan tadi yaitu takbir dan sami Allahu liman hamidah dibaca setiap rakaat. Sama seperti tadi dibaca setiap rakaat, kecuali bacaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram cuma ada di awal pertama. Namun setiap rakaat itu nanti ada takbir intikal ketika berpindah rukun. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ada duduk di saat telah melakukan 2 rakaat. Ada duduk yaitu duduk tahiyat di saat telah melakukan 2 rakaat. Dan Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau tahiyat awal menurut mazhab Syafi'i itu masuk dalam sunnah ab'ad. Masuk dalam sunnah ab'ad, istilahnya itu sunnah ab'ad. Karena dalam mazhab Syafi'i itu kenal ada 3 istilah. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah ab'ad, yang ketiga sunnah hay'ah. Kalau rukun ditinggalkan itu harus kembali pada rukun tadi. Kalau sunnah ab'ad, kalau ditinggalkan mesti sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad itu ditinggalkan mesti sujud sahwi. Seperti ini. Ada yang sudah di rakaat kedua duduk, harusnya duduk, namun ketika setelah sujud yang kedua langsung Allahu Akbar, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Ini namanya sunnah ab'ad. Nabi SAW pernah meninggalkan tahiyat awal, Nabi SAW teruskan sholat sampai rampung. Kemudian di rakaat terakhir sudah
mau salam, sebelum salam, setelah baca tahiyat, beliau melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Beliau SAW melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Artinya tadi tahiyat awal ditinggalkan dan nanti ditutup dengan sujud sahwi. Sedangkan ada lagi sunnah hay'ah, ini yang kita sebut dengan sunnah, kalau ditinggalkan tidak perlu kembali. Dan tidak perlu ada juga sujud sahwi. Nah, ini diantaranya kalau dalam mazhab Syafi'i itu seperti takbiratul intiqal, takbir ketika berpindah rukun, itu nanti masuk dalam sunnah hay'ah. Manfaatnya apa di sini mengetahui pembagian seperti ini? Ketika bapak ibu-ibu itu mempelajari ada buku-buku seperti sifat sholat Nabi SAW, kalau kita memahami ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah, maka kita tahu nanti kita kelirunya di mana, mesti gantinya apa. Sehingga kalau mempelajari sifat sholat Nabi SAW sebenarnya belum cukup, sampai mempelajari juga mana yang masuk rukun, mana yang masuk sunnah. Kalau mazhab Syafi'i sunnah ab'ad, ada mana yang masuk sunnah hay'ah. Sehingga ketika kita golongkan ini, kita akan paham, oh saya berarti kurangnya itu karena tinggalkan sunnah ab'ad. Berarti saya tinggal lanjutkan sholat saja. Sholatnya selesai, mau salam, saya sujud sahwi 2 kali sujud. Namun beda kalau tinggalkan rukun. Kalau tinggalkan rukun, bisa jadi sholatnya batal atau rakaat yang ditinggalkan itu batal. Beda juga kalau tinggalkan sunnah hay'ah tadi seperti takbiratul intiqal. Maka harus tahu, jadi bukan hanya mempelajari sifat sholat Nabi SAW saja, perlu ditimbang-timbang secara baik-baik dengan ilmu fikih. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yaitu faedah yang terakhir dari hadis 90 tadi. Ketika rukuk maupun ketika bangkit dari rukuk atau bangkit dari sujud, badan diperintahkan tegak terlebih dahulu. Badan diperintahkan tegak terlebih dahulu sebelum beralih ke rukun berikutnya. Nah, selanjutnya ini hadis yang hampir sama dengan hadis 90, saya bacakan nanti dengan artinya. Faedahnya hampir sama dengan hadis tadi. Dari Mutarrif bin Abdullah, ia mengatakan sholaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Thalib. Saya pernah sholat dan juga Imran bin Husain. Jadi si Mutarrif ini sholat bersama Imran bin Husain di belakang sahabat Ali bin Abi Thalib. Fakana idza sajada kabbara. Ketika mau turun sujud, Ali itu takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara. Ketika bangkit dari sujud juga dia bertakbir. Wa idza nahadha min rak'ataini kabbara. Jika bangkit dari 2 rakaat juga bertakbir. Falamma qada shalah akhadha bi yadi Imran bin Husain faqala. Ketika selesai salat, Ali itu memegang tanganku, yaitu Imran bin Husain itu memegang tanganku, kemudian mengatakan, qad zakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, ia telah mengingatkanku, yaitu Ali telah mengingatkanku bagaimana Rasulullah SAW itu menjalankan salat. Atau ia katakan, kami itu seakan-akan sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi gerakan-gerakan ini, tadi mau bertakbir ketika mau sujud,
bertakbir ketika bangkit dari sujud. Ya, ini semua yang kita katakan tadi takbir intikal, takbir berpindah rukun. Ya, itu tadi sudah dibahas juga dalam hadis tersebut. Kemudian hadis yang terakhir untuk kesempatan kali ini, hadis 92. Ini tentang masalah bagaimana lama gerakan Nabi SAW setiap rukunnya. Dikatakan dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, "Ramaktus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku memperhatikan salat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu faraqatahu fa'tidalahu ba'da rukuihi fasajdatahu fajilsatahu baina sajdatain fasajadtahu fajilsatahu ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Dikatakan di sini, aku memperhatikan salat bersama Muhammad SAW. Aku dapati Nabi SAW itu berdiri, baca surat, kemudian rukuk, kemudian iktidal, bangkit dari rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian kemudian sujud lagi, lalu duduk antara dua salam, dan keluar dari sholat. Semuanya gerakannya lamanya itu sama. Jadi antara berdiri dengan ruku itu dikatakan hampir sama. Qariban minas sawa, hampir sama, bukan sama semuanya di sini, namun hampir sama. Lalu dalam riwayat Bukhari dikatakan makhalal qiyam wal qu'ud. Ini selain berdiri dan duduk, semuanya itu hampir sama. Yang lainnya itu gerakannya hampir sama. Qariban minas sawa, yaitu semuanya itu hampir sama gerakannya, yaitu sama lamanya. Sekarang faedah yang bisa kita ambil, terutama di sini perlu ditekankan dalam kalimat qariban minas sawa, qariban minas sawa, yaitu gerakannya itu hampir sama lamanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kesimpulannya Nabi SAW itu biasanya setiap gerakan sholat, untuk berdiri, rukuk, sujud itu hampir sama lamanya. Hampir sama di sini. Sebenarnya tidak mesti kalau berdirinya itu baca suratnya 5 menit, enggak mesti rukuk dan sujudnya juga 5 menit, enggak. Minimal mendekati. Maksudnya minimal mendekati itu apa? Bisa dicatat di sini. Ini keterangan dari Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri. Beliau katakan minimal sama atau mendekati sama itu artinya gerakan-gerakan yang lainnya itu dilakukan normal. Gerakan-gerakan yang lainnya dilakukan normal. Artinya ruku tenang dulu, agak lama dikit, bangkit itu. Sehingga ketika ruku ini dilihat itu tenang, orang-orang itu kira itu hampir sama dengan berdiri. Beda kalau gerakannya ketika ruku itu gerakannya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu beda. Itu tidak mungkin dibilang sholatnya itu hampir sama dengan berdirinya tadi, nggak mungkin. Berarti yang di sini ditekankan mendekati sama itu maksudnya adalah semuanya dilakukan dengan tumak ninah, gampangannya kayak gitu. Semuanya dilakukan dengan tumak ninah, tenang, tidak cepat-cepat. Jadi ketika rukunya itu tenang, bangkit dari ruku juga tenang, samiallahu liman hamidah, turun sujud mau sujud juga tenang, kemudian bangkit dari sujud juga tenang gitu, kelihatan tenang sekali. Sehingga tenangnya ini sama seperti berdirinya tadi.
Nah, kalau kita lihat lagi keterangan tambahan tadi dari riwayat Bukhari, ada faedah yang kedua. Hendaknya bacaan ketika berdiri dan tahiyat akhir dibuat lebih panjang. Walaupun tadi dia katakan hampir sama, namun untuk berdiri dan tahiyat akhir dibuat lebih panjang. Nah, dari keterangan ini saja kita bisa simpulkan kalau sujud tidak lama seperti itu. Maka kalau ada yang bertanya, apakah dituntunkan, disunahkan kita itu memperlama sujud yang paling terakhir? Apakah kita diperintahkan untuk memperlama sujud yang paling terakhir? Jawabannya sudah terjawab dengan yang faedah nomor 2 tadi, tidak perlu. Karena biasanya yang paling lama itu berdiri dan tahiyat akhir, bukan sujud akhirnya. Adapun memang sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian, memang menganjurkan untuk sujud paling terakhir itu dibuat agak lama, dengan tujuan supaya orang-orang tahu kalau ini dibuat lama, oh sebentar lagi tahiyat akhir. Oh sebentar lagi tahiyat akhir. Namun yang lebih tepat, Nabi SAW, ini riwayat tambahan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, untuk Nabi SAW itu sholat, rakaat pertama dibuat lebih lama, rakaat kedua lebih turun lagi, rakaat ketiga lebih turun lagi lamanya, rakaat yang keempat lebih turun lagi lamanya. Berarti kalau kesimpulannya seperti itu, tidak mungkin sujud terakhir itu dibuat lebih lama daripada sujud yang pertama, karena grafiknya itu turun. Ya, grafiknya itu turun. Makin tambah rakaat, makin lebih singkat sholatnya, makin lebih ringan daripada rakaat sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu-ibu, tidak ada anjuran dari Nabi SAW untuk memperlama sujud terakhir. Apalagi kalau jadi kekeliruan ketika Bapak Ibu-ibu itu saat sujud terakhir malah yang paling lama sendiri. Imam yang sudah bangkit, sudah tahiyat akhir, bahkan sudah mau salam baru dia bangkit. Allahu Akbar. Imamnya langsung sudah mau salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baru bangkit dari situ. Alasannya, wah saya ingin memperlama dikarenakan lagi memperlama doa, memanjangkan doa. Padahal imam itu sudah bangkit, maka tidak boleh. Seseorang itu boleh berdoa ketika sujud, itu dibolehkan. Namun ada 2 syarat, saya pernah singgung hal ini. 2 syarat berdoa ketika sujud. Yang pertama, doanya itu dengan bahasa Arab. Yang kedua tidak telat dari imam. Jadi dia berdoa ketika sujud, kalau jadi jamaah, jadi makmum, tidak telat dari imam. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini sebagaimana kesimpulan sebelumnya, ketika i'tidal dan duduk antara 2 sujud, hendaklah tuma'ninah. Ketika i'tidal dan duduk antara 2 sujud, hendaklah tuma'ninah, yaitu punggungnya itu lurus dan dalam keadaan tenang. Baru beralih kepada rukun yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas tentang sifat sholat Nabi SAW sampai hadis 92. Ada pertanyaan? Gih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah boleh wanita itu membenarkan bacaan imam apabila bacaan imam ketika sholat isya? Kemudian yang kedua, kemarin disampaikan bahwa kaidahnya ketika terkait dengan mengangkat tangan itu adalah tidak mengangkat tangan ketika turun dan bangkit dari sujud. Nah, kalau misalnya kita sebagai makmum dan kita itu masbuk, misal masbuk terlambat 1 rakaat. Jadi ketika misalnya sholat isya atau sholat zuhur yang 4 rakaat, itu nanti ketika imam sudah tahiyat akhir, otomatis kita kan masih rakaat yang ketiga. Nah, itu nanti ketika imam sudah salam, kita bangkitnya itu mengangkat tangan atau tidak? Duduk kan? Dari duduk nah? Duduk tahiyat kan? Namun bukan tahiyat akhir, tetap angkat tangan. Pokoknya setiap bukan bangkit dari rukuk, bukan turun sujud atau bangkit dari sujud, maka tetap mengangkat tangan. Tadi bangkitnya dari tahiyat, karena tahiyatnya ikuti imam, tetap angkat tangan. Terus yang pertama tadi, bolehkah kalau wanita itu membetulkan bacaan imam, bacaan surat? Taib. Allah alam, masih dikhawatirkan itu menimbulkan masalah. Baiknya laki-laki yang mengingatkan. Ya, karena laki-laki ada di belakangnya langsung, sedangkan perempuan jauh dari belakangnya. Suami istri berarti boleh kalau suami istri. Kalau di sini pembicaraannya itu kalau dengan yang selain istri atau selain yang bukan mahram, selain yang mahram, yang non mahram. Ada lagi yang langsung? Ya. Apa hukum ketika membaca yang bacaan ketika bangun dari takbir intiqal. Ya, takbir intiqal itu apa hukumnya? Kemudian tadi hukumnya sudah disebutkan antara sunnah atau wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah. Terus yang kedua, ini saya pernah ketika di Mekah itu saya dari rukuk kemudian bangkit dari rukuk itu tadi dikatakan bahwasanya tetap ada bacaan ketika menjadi makmum. Baik. Tetap ada bacaan sami Allahu liman hamidah untuk makmum. Yang diterapkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan setiap masjid yang ada di Saudi Arabia, memang tidak perlu makmum baca sami Allahu liman hamidah lagi. Namun hal ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang diterapkan. Di antaranya penjelasan dari Imam Nawawi, tetap dibaca sami Allahu liman hamidah. Jadi mazhab yang berlaku di sana seperti itu, berbeda dengan yang berlaku dalam mazhab Syafi'i. Di antara alasannya tadi sudah saya sebutkan juga. Kenapa sampai sami Allahu liman hamidah tidak dibaca? Karena dianggap itu cuma cukup bagi imam saja atau orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Makanya orang yang mengeraskan bacaan imam lagi, kan bacaannya jadi double. Imam itu mau takbir Allahu Akbar, ada yang teriak lagi takbir Allahu Akbar. Namun ketika sami Allahu liman hamidah, yang ini mengucapkan cuma Rabbana walakal hamdu. Ya kan? Dia tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ya memang yang sana terapkan seperti itu. Bacaan sujud sahwi adakah? Bacaan sujud sahwi yang tepat seperti bacaan sujud biasa. Adapun bacaan yang biasanya dihafal itu hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Ada yang tanya langsung ya? Jadi imamnya duduk. Imam ketika makmum itu berdiri. Berarti imam sakit lah gitu ya. Terus nggak bisa berdiri.
Coba diulang. Imam mampu berdiri. Namun ketika sujud, imam tidak bisa sujud sempurna. Terus makmum tidak ikut imam ketika itu, namun tetap dia lakukan yang dia mampu. Imam dia ada halangan ketika tidak mampu, berarti dia sujudnya seperti itu. Imam tetap seperti itu, makmum tetap sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Imamnya sedang apa? Imamnya sedang sujud. Bisa dilihat nanti niatannya itu bagaimana. Asalnya tadi takbiratul ihram dilakukan ketika berdiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sebagian ulama masih membolehkan seperti itu. Artinya imam itu sujud, langsung dia ikut sujud ketika itu. Namun yang lebih tepat dari berdiri dulu, takbir Allahu Akbar ketika dia mampu untuk berdiri, kemudian ikuti imam ketika itu untuk sujud. Ya, ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Ada lagi? Baik. Di kertas, bagaimana jika saya lagi di gunung, tujuan hiking, lalu ingin sholat, dan misal untuk berwudu cukup dengan membasuh muka 1 kali, tangan 1 kali, kepala 1 kali, kaki 1 kali, dikarenakan terbatasnya air. Maka bagi yang berwudu bisa memenuhi cuma rukun saja. Rukun ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, rukun wudu itu yang tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, jika kalian itu ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Basuhlah muka kalian. Ini satu, rukun yang pertama. Kemudian kedua tangan kalian sampai siku. Ini rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, dan kepala nanti masuk dalamnya itu telinga. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian cucilah kaki sampai mata kaki. Ada lagi rukun yang lainnya, dimasukkan niat di situ, ya, dimasukkan niat di situ dan kerjakannya secara berurutan. Intinya ada 4 anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Ini bagian dari wajib. Selain ini nantinya itu sunnah. Yaitu yang pertama tadi muka, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, termasuk dalamnya itu telinga, yang keempat itu kaki sampai mata kaki. Misalnya keadaan air terbatas, mau keadaan apapun, mau hiking, mau orang itu bersafar, atau keadaan sangat-sangat sulit air, bisanya cuma air ini satu-satu, itu boleh digunakan. Nanti dia cukup juga untuk membasuh setiap anggota wudu yang ada itu dengan 1 kali basuhan. Dengan 1 kali basuhan. Jadi mukanya 1 kali boleh, terus tangan sampai siku nanti 1 kali juga boleh, kanan kiri. Kemudian kepala itu diusap 1 kali sesuai dengan tuntunan juga 1 kali. Kemudian kaki, kepala tadi sudah masuk telinga. Kemudian kaki sampai mata kaki cuma 1 kali saja. Seperti itu dibolehkan. Dia sekadar memenuhi yang kita sebut tadi apa? Rukun. Dan insya Allah seperti ini mampu untuk keadaan air yang terbatas. Cuma 4 anggota tubuh ini saja yang dibasuh atau yang diusap. Apakah fadilah sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah yang dikerjakan di dalam rumah akan tetap mendapatkan pahala sholat semalam suntuk? Dalam hadis ini kalau untuk laki-laki diperintahkan berjamaah, yaitu Nabi SAW sebut siapa yang sholat isya berjamaah maka pahalanya separuh malam. Terus Nabi SAW lanjut lagi, siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya semalam suntuk sholatnya, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Berarti di sini disyaratkan berjamaah. Kalau laki-laki seperti itu. Kalaupun adapun untuk wanita, untuk ibu-ibu, tidak pergi berjamaah pun bisa mendapatkan pahala semacam itu, karena tidak jadi wajib ibu-ibu untuk datang ke masjid untuk berjamaah. Namun yang jadi wajib di sini adalah laki-laki.
Jadi hadis tadi itu berlaku untuk laki-laki, untuk bapak-bapak. Kalau isya-nya berjamaah, subuhnya itu berjamaah, baru mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Bagaimana status syahadat seorang yang meninggalkan kewajiban sholat, zakat, puasa, dan kewajiban yang lainnya? Kalau untuk sholat, jika ditinggalkan, menurut pendapat yang paling kuat, dan ini jadi pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhab saya di sini, ditambahkan juga dengan ini jadi pendapat para sahabat, bahkan konsensus atau kesepakatan para sahabat, meninggalkan sholat itu kafir. Dikarenakan Nabi SAW sendiri mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-sholat faman taraka faqad kafar. Perjanjian muslim dan kafir itu mengenai perkara sholat, siapa yang meninggalkan sholat maka dia itu kafir. Kemudian perkataan sahabat seperti Umar bin Khattab, la hazza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian perkataan para ulama lagi selanjutnya setelah itu, banyak ulama yang juga berpendapat seperti pendapat ini. Kecuali jumhur, kebanyakan ulama tidak memaknakan dengan makna kafir. Intinya di sini untuk koreksi diri, hati-hati untuk meninggalkan sholat, karena sudah ada ancaman yang jelas dari Nabi SAW. Namun untuk vonis orang lain baiknya tidak. Ini untuk peringatan saja. Itu peringatan bagi kita. Kita juga takut-takuti orang lain seperti itu, namun bukan memvonis kafir per individu, bukan perorangan. Adapun untuk zakat, puasa kalau ditinggalkan, para ulama tidak katakan itu kafir, namun terjerumus dalam dosa besar. Namun orang yang meninggalkan puasa, dosa besarnya lebih parah daripada seorang itu melakukan dosa besar yang lainnya. Meninggalkan zakat juga demikian, dosanya lebih parah daripada seorang itu melakukan dosa besar yang lainnya pula. Jika suami istri sholat sunat tahajud berjamaah, posisi istri di sebelah mana? Apa di samping kanan atau belakang imam? Posisinya di belakang. Mau di belakangnya itu samping kanannya, mau di belakangnya samping kirinya, boleh. Tidak dipastikan langsung di sini tempatnya di mana. Namun yang jelas tidak boleh langsung persis di samping kanan suami, tidak boleh. Agak undur ke belakang atau di belakangnya saja sudah cukup untuk sholat tahajud tadi. Ada pertanyaan lagi? Baik, monggo Mbah. Baiknya jenengan baca, kalau punya keyakinan Al-Fatihah itu wajib juga bagi makmum, maka nanti baca setelah imam itu baca Al-Fatihah. Biasanya imam itu memberikan waktu jedah setelah baca amin, sebelum masuk surat imam itu berikan waktu jedah. Nah disitulah nanti baca Al-Fatihah tadi. Ya, namun ada pendapat lagi yang kedua yang menyatakan bacaan imam itu sudah sama untuk makmumnya, jadi dia tidak membaca lagi, dia cuma dengar imam saja baca, itu pun sudah cukup. Terus ya. Kalau apa? Naik gunung tadi di jamak kosor mungkin, jamak kosor ataukah tidak? Sekarang naik gunungnya di mana dulu? Masih di Jogja apa sudah safar? Ada gunung di Jogja enggak? Hah? Ada puncak gunung enggak di tengah kota Jogja sini ada? Ada puncak. Gunung Kidul bukan puncak. Enggak ada kan? Nah, berarti safar di sini mungkin maksudnya ya. Kalau safar berarti silakan ambil keringanan jamak, keringanan qashar, langsung jamak qashar. Boleh. Ya, untuk seperti itu tidak masalah. Nanti dia jamak zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu boleh sekaligus dengan qashar kalau itu sudah bersafar. Pun, baik. Ada lagi? Ya, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada jamaah pertama itu sudah tahiyat akhir. Terus ada mau masbuk yang masuk, dia ingin berjamaah lagi. Lebih daripada satu orang? 3 orang.
dia boleh memilih antara ikut yang di sini tadi, namun yang jelas tidak dihitung berjamaah karena dia tidak dapati 1 rakaat. Maka pilihan yang kedua yang lebih bagus, buat jamaah baru setelah jamaah pertama tadi salam. Setelah salam baru buat jamaah baru. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi Bapak dan Ibu-ibu, para jamaah sekalian diberikan keberkahan untuk waktu, untuk ilmu dan segala yang didapatkan dalam majelis ini. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.